Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video media pembelajaran untuk kali ini, kita akan membahas mengenai materi transformator. Ada yang tahu apa itu transformator? Atau bagaimana sih bentuknya dari transformator itu? Nah, bagi yang belum tahu, ayo kita simak penjelasan selanjutnya. Transformator atau istilah lainnya trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari transformator. Dilihat ya. Selanjutnya, pada transformator terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah transformator step up untuk menaikkan tegangan listrik. Ketentuannya adalah jumlah lilitan primer lebih kecil dari jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder, dengan kuat arus primer lebih besar dari kuat arus sekunder. Yang kedua adalah transformator step down. Fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan listrik. Ketentuannya adalah jumlah lilitan primer lebih besar dari jumlah lilitan sekunder, dan tegangan primernya lebih besar dari tegangan sekunder, dengan kuat arus primer lebih kecil dari kuat arus sekunder. Nah, pada sebuah transformator berlaku juga rumus IP per IS sama dengan PS per PP. Lalu IP per IS sama dengan NS per NP. Dan PP per PS sama dengan NP per NS. Untuk keterangannya adalah NP sama dengan jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, PP tegangan primer, PS tegangan sekunder, IP adalah kuat arus primer, dan IS kuat arus sekunder. Nah, bagaimana? Sudah paham ya mengenai transformator? Selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Tapi sebelumnya siapkan dulu alat tulisnya. Ayo kita belajar bersama-sama untuk menyelesaikan soal yang ada. Contoh soal yang pertama adalah sebuah transformator mempunyai kumparan primer 1000 lilitan dihubungkan dengan jaringan bertegangan primer 440 volt dan tegangan sekundernya 4400 volt. Berapakah jumlah lilitan sekundernya? Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita harus menentukan yang diketahuinya dari soal tadi. Yang diketahui dari soal tadi adalah NP atau jumlah lilitan primer 1000 lilitan, lalu PS atau tegangan sekunder 4400 volt, ada VV atau tegangan primer 440 volt. Nah, yang ditanyakan adalah NS atau jumlah lilitan sekunder. Maka penyelesaiannya adalah pertama, kita tentukan dulu rumusnya. Ingat ya, rumus harus ditentukan sesuai dengan apa yang diketahui dari soal tadi. Maka rumusnya adalah PP per IS sama dengan NP per NS. Jika sudah ada rumusnya, langkah selanjutnya adalah memasukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus. Jadi, 440 V per 4400 volt sama dengan 1000 lilitan per NS. Kemudian, lakukan perkalian silang menjadi 440 dikali NS
sama dengan 4.400 kali 1000. 440 NS sama dengan 4.400 kali 1000. Karena yang dicari adalah NS, maka rumusnya berubah menjadi NS sama dengan 4.400 kali 1000 per 440. NS sama dengan 4.400.000 per 440. Hasil akhirnya adalah NS atau jumlah lilitan sekundernya adalah 10.000 lilitan. Nah, bagaimana? Sudah paham ya mengerjakannya? Ayo kita coba selesaikan contoh soal yang kedua. Tetap semangat ya. Contoh soal yang kedua adalah sebuah transformator mempunyai kumparan primer yang memiliki 600 lilitan dan kumparan sekunder 500 lilitan. Apabila arus primernya 3 ampere, maka kuat arus sekundernya adalah. Untuk menjawab soal ini, sama seperti tadi, kita harus menentukan yang diketahuinya dulu sebagai langkah pertama. Maka diketahui NP 600 lilitan, NS 500 lilitan, IP 3 ampere. Ditanyakan adalah IS atau arus sekundernya. Maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan rumus IP per IS sama dengan NP per NS. Kemudian masukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus menjadi 3 per IS sama dengan 500 per 600. Lakukan perkalian silang menjadi IS kali 500 sama dengan 3 kali 600. 500 IS sama dengan 3 kali 600. Karena yang ditanyakan IS, maka rumusnya berubah menjadi IS sama dengan 3 kali 600 per 500. IS sama dengan 1800 per 500. Setelah terjadi penghitungan, hasilnya adalah kuat arus sekundernya adalah 3,6 ampere. Nah, contoh soal yang kedua sudah selesai ya, dan diharapkan penjelasannya bisa dipahami. Untuk lebih melancarkan proses pembelajarannya mengenai rumus transformator ini, kalian bisa mengerjakan contoh soal latihan mandirinya ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, lalu klik like dan komennya ya. Nah, jika sudah, silahkan lihat soalnya dan dikerjakan dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan di awal penjelasan. Selamat mencoba! Terima kasih sudah belajar bersama di video pembelajaran kali ini, dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tapi jangan lupa ya, ingat slogannya: lihat, pahami, tanyakan, dan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.